Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, kita kembali lagi pemirsa. Tadi sudah kita dengarkan tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Farhan, dan sekarang waktunya kita untuk menerima pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim. Kami persilakan sebutkan nama dan poin pertanyaannya, Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Erna. Ya. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara terhindar dari penyakit hati di dalam Islam? Baik, itu saja Ibu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz langsung dijawab. Baik, tadi yang pertama kita sudah sampaikan bahwa qiraatul Quran bitadabbur. Jadi banyak membaca Al-Quran dengan mengkaji, memahami terjemahannya biar kita paham apa yang dimaksud dari ayat itu. Ya. Itu yang pertama. Bahwa yang kedua memang adalah kasratus syukri, memperbanyak rasa syukur, ya. Perbanyak rasa syukur. Karena kalau kurang bersyukur itu bawaannya ngeluh aja. Kurang aja Kalau gitu sudah ya. ngeluh nanti iri hati. Kalau sudah ngeluh nanti buruk sangka. Kalau sudah ngeluh bawaannya marah. Ya. Nah, berarti dengan tidak bersyukur saja itu akan melahirkan banyak hal yang tidak baik. Apa konsep Nabi ketika minta kita bersyukur? Unzuru ila man wa asfala minkum. Jadi selalu harus kita melihat orang yang posisinya di bawah kita. Ya. Alhamdulillah kita dapat 3, yang lain cuma 2. Alhamdulillah cuma dapat sekantong, kawan cuma sesendok misalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau aidah, nah ini akan macam-macam. Ya tadi, akhirnya buruk sangka. Ya Allah ngapo sih, aku ini cuma segini. Ya Allah alangkah payahnya kami ini cari rezeki. Nah, kan? Ya Allah alangkah nemannya, alangkah beratnya ujian kami ini. Berapa nian sih berat ujian kita nih? Ujian kita hari ini paling beras mahal, gas mahal. Kawan-kawan kita seagama seakidah di Palestina, bayangkan hari di Gaza itu, ya, mereka mencari ketenangan saya susah, tapi karena masjid nggak ada, di jalan tetap sholat. Kita masjid megah, mewah, nggak ke masjid, Nggak sholat. padahal tenang, nyaman, nggak ke sana. Ya, jadi begitu, sehingga ketika kita selalu bagaimana melatih untuk bersyukur, kita akan abai dengan apa yang orang punya. Jadi kata Gus Baha itu, kurang-kurangi nengok apa yang orang miliki kalau kamu nggak sanggup untuk menata hati. Kita tengoklah kawan sebelah pakai tas kremes, mulailah bertanya-tanya buruk sangka. Kita tengoklah kawan di depan pakai tas lipong, mulailah nanya-nanya kok marah-marah. Gitu. Jadi kurang-kurangin saja. Kalau kira-kira tidak mampu menata hati untuk berburuk sangka, Mending marah. tutup mata aja ya Pak Nah, Ustadz ya. terlihat that's okay. Jangan melihat. Ya. Terlihat tidak masalah. Lagi dalam pengajian tertengok, tek sudah. Jangan dipandang terus. Dan jangan mikir yang macam-macam Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita kan semua bawa tas tuh. Yang penting isinya. Ya, tas mahal nggak ada isi, mending tas jelek tapi isinya banyak. Walaupun nggak ada isi dalam tas tapi isi rekening banyak. Amin. Nah kan begitu. Jadi selalu kita melihat apa yang kita ada itu. Kurang-kurangilah nengok, ya. Pokoknya bersyukur saja apa yang kita miliki, bersyukur saja apa yang kita punya. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita sudah banyak dikasih itu kan. Pokoknya kalau terlihat oke lah. Ya, sama ketika Nabi mengisyaratkan jangan terlalu sering duduk di pinggir jalan. Kongko-kongko bahasa anak hari ini kan, nongki-nongki ya. Kalau ternyata gara-gara nongki-nongki tadi akan tidak mampu menahan mulut untuk nyerocos. Ngomentarin lemes lewat gitu ya. Setiap selalu terlihat ditanya, selalu dibicara, mending gak usah. Nah sama dengan tadi, kalau memang kira-kira nanti berpotensi malah kita buruk sangka, malah kita numpuk di sini, akhirnya kesel sendiri. Nah, awak nengok orang,
lalu dalam hati mangkel. Ya. Implikasinya ke suami, ke anak. Ke anak. Bawaannya bad mood saja kan. Perempuan kan memang moody Kayaknya ya. kurang aja suami ngasih ya. Nah, anak kena marah. Anak kena marah Nasi gitu. nggak dimasak, Iya. kopi nggak disiapin, rumah nggak disapu. Iya. Misalkan, gara-gara tadi Iya. tidak pandai, kurang pandai bersyukur. Ya, jadi terus saja kita melatih kesyukuran atas apa yang Allah berikan itu. Ya insya Allah kalau bersyukur itu selalu kita kedepankan ketika melihat sesuatu, itu akan lebih ngerem. Ya insya Allah. Dibanding yang Aida tadi. Ya. Aida, doai. Siapapun yang Aida itu kan. Sampai disebut-sebut terus Aida Aida, itu ayo kan. ngomong. Oke. Kemudian itu yang kedua, yang sudah itu aja Pak Ustadz, banyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak bersyukur ya Ibu untuk jawabannya. Baik, berikutnya kami persilahkan yang ingin bertanya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Ibu Reka. Ya. Yang saya mau tanyakan, yang bentuk seperti apa yang penyakit hati ini dalam kehidupan sehari-hari itu? Ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reka pertanyaannya. Silakan Pak. Baik. Tadi setelah iri, penyakit hati yang nampak, yang muncul dalam kehidupan kita itu adalah sombong. Sombong. Sombong itu kan merendahkan orang lain dan menafikan kebenaran. Ya. Beda dengan ujub. Kalau ujub tuh mengakukan diri seolah-olah dia paling cantik, paling kaya, paling soleh, paling pintar. Kalau bukan aku nggak ada deh, misalnya. Itu ujub namanya. Tapi kalau sombong itu merendahkan orang lain. Jadi misalkan ada si fulan ya sedang berjalan di pusat perbelanjaan. Dia sedang jalanlah mungkin hangout, mau cari tempat untuk ngopi. Nah, pas dia melewati suatu tempat, di situ ada cleaning service. Cleaning service, maaf, biasa kalau di pusat belanja kan rajin tuh yang ngepel tuh, atau pas masuk WC lah. Nah, karena masih basah, dibilang sama CS, maaf Bu, ini lantai masih basah, agak minggir dikit. Karena sepatu kita, punya agak basah, karena dari luar hujan, masih ada tanah. Dikasih tahu begitu, benar atau salah yang disampaikan CS? Benar. Cuman karena kita merasa, ngapo kau ya, aku sini nak pergi, aku nak belanja. Kau kan cuma CS. Dipijaknya lah itu bekas pel tadi, kotor lah tadi bekas pel. Nah itu namanya sombong. Kenapa? Karena dia merendahkan seorang cleaning service tadi. Padahal kalau nggak ada cleaning service, semeraut, kusut masa itu. Bayangkan kita saja punya rumah, nggak disapu, masjid nggak ada marbot, WC-nya luar biasa itu kayak persis kayak tempat perang itu. Banyak bom-bom nuklir, mungkin kan sisa-sisa perjuangan berserakan saja. Tapi kalau ada cleaning service, Aku ngebayangin tuh Mas. jangan dipikirkan ya. Tapi kalau ada cleaning service, nah ada marbot saja, kadang masjid masih kotor. Apa kalau ada, kenapa di mall itu bisa bersih? Karena ada petugas yang standby. Setiap orang lewat langsung disikat, langsung dipel. Nah itu sama ibu misal diingatkan oleh orang, tetangga. Karena merasa kita ini the have ya, kita rich man misalnya kan, rich family. Tetangga kita ini middle biasa. Kita ngidupin musik gede-gede, mobil gede-gede lewat di komplek kan. Maaf Bu, anak saya sedang sakit. Mohon kecilkan dikit musiknya. Nah apa kau? Musik ambo, rumah ambo, mobil ambo. Kasih tahu juga ibu itu besok kalau mati yo, jangan nyuruh tetangga. Biar nyumali dewe, ngapan ke dewe, naik mobil dewe, masuk ke tanah dewe. Jadi orang sombong tuh gituin aja. Jadi nggak boleh sombong, itu penyakit. Dan sekarang banyak sekali itu dekat dengan kita. Ya, nggak boleh. Sombong itu hanya berhak Allah. Makanya Allah Al-Mutakabbir. Allah yang berhak. Wajar. Tapi kan Allah nggak pernah sombong. Meskipun Allah dengan segala kemannya berhak untuk sombong, tapi tidak sombong. Kita sakit gigi aja tidak baca tidur, kecek melawan. Sakit perut saja nggak mampu menahannya, katanya gagah. Nah ini Pak, jadi sombong itu salah satu. Iri, kemudian sombong ya Pak Ustadz ya. Ibu Reka, nanti kita lanjut kembali ya, tapi kita jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.